Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidon, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, yang lalu kita sudah sedikit membahas soal masalah bagaimana seandainya kita mengalami satu ujian atau musibah, ya, atau cobaan sakit, yang mana pada saat kita sakit tentu sebagai manusia kita berusaha semampu kita, semaksimal kita, ikhtiar dengan luar biasa untuk supaya bisa sembuh, ya, dengan cara berobat ke dokter, atau bahkan ada juga yang menggunakan alternatif, ya, artinya pengobatan alternatif gitu ya. Karena di sini kan tujuannya adalah bagaimana supaya kita tuh sembuh dari apa yang kita derita di dalam sakitnya kita. Cuman terkadang ada beberapa hal yang mungkin jadi karena penyakit kita itu ya kategorinya susah diobatin misalnya ya. Sehingga kalau dalam obat-obatannya mungkin belum tersedia dengan baik, ya, maka berdasarkan para ahli, ya, berdasarkan oleh seorang yang ahli, arti dalam ahli di sini ya otomatis oleh seorang dokter misalnya, itu disarankan untuk menggunakan satu obat A misalnya, ya. Yang mana obat A ini tentunya adalah, ya, bagi orang Islam ini kan ya ada beberapa hal yang kadang-kadang ya ada khilafiyah, ya, artinya beda pendapat. Kalau obat itu mengandung sesuatu hal yang dihukumi haram gitu ya, artinya ada bahan-bahan yang sebagai bahan dasarnya itu atau ada bahan campurannya itu yang menurut hukum dalam Islam itu dikategorikan haram. Nah sekarang terjadi seperti ini bagaimana gitu kan, apakah boleh atau tidak, pertanyaannya kan begitu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, namun sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, ya, soal masalah boleh atau tidaknya, alangkah baiknya kita mundur ke belakang sih, ya, artinya bahwa sebetulnya kan orang sakit itu, semua orang itu kan mesti ada sebabnya ya, semua sakit itu ada sebabnya. Karena bagaimanapun yang namanya manusia itu kan tak lepas dari apa yang namanya pernah sakit ya Mas ya. Dan orang itu kan seperti itu. Ya kita hidup di dunia ini kan yo
dari mulai kita hidup sampai dengan hari ini itu, dari terlahir sampai dengan sekarang ini kan pasti pernah mengalami ya yang namanya sakit. Jadi sangat jarang orang yang nggak mungkin tidak sakit gitu ya Mas. Ya, karena kan manusia itu tadi ya faktornya macam-macam. Penyebab sakit itu kan tidak karena ya dari sebab dirinya sendiri itu ya juga tidak, kadang-kadang juga dari faktor luar gitu kan. Maka memang kalau kita ngomong soal ini kan ya memang menjaga kesehatan itu sangat penting. Ya, artinya bahwa tentu yang paling utama dalam hal ini adalah ada beberapa hal yang penting perlu kita lakukan ya supaya setidaknya kita tuh menjadi orang yang ya sehat gitu kan, yang kita harapkan kan sehat. Sehat, kalaupun sakit ya tidak terlalu sakit yang parah gitu kan. Maka kan yang penting ya satu adalah kita harus bisa menjaga kebersihan. Kan begitu. Kebersihan itu dalam bidang segala macam bidang gitu kan. Apakah kebersihan dalam badannya, artinya kita juga ya harus bersih diri kan. Makanya kalau dalam Islam itu kan termasuk salah satunya ya memang namanya mandi itu kan ya memang satu hal yang dianjurkan gitu kan. Kemudian juga apalagi kalau kita ingat namanya membersih itu kan ya namanya suci itu kan tidak hanya sekedar membersihkan dari satu hal yang hukumnya hadas itu kan enggak, yang sifatnya hadas itu enggak kan, juga bersuci itu kan dari hadas dan najis. Artinya apa? Ya dengan kita mandi itu kan juga kita membersihkan dari badan-badan kita dari mungkin saja ada hal-hal yang nempel di badan kita yang sifatnya tuh ya kotoran gitu kan, yang bisa menyebabkan sakit ya. Termasuk kalau kita lihat juga kalau dalam kita berwudu kan itu kan mesti ya setiap saat kita artinya membersihkan tangan gitu kan, hidung, muka, organ-organ yang penting di dalam kita hidup gitu kan. Karena ya salah satu kan tangan-tangan kita ini kan yo sering megang macam-macam, ada pegang kertas, ada megang uang dan sebagainya gitu ya Mas. Yang mana ini kan estafet dari si A dari si B yang kita tidak tahu apakah si A si B ini ya pernah adanya sedang sakit atau bagaimana, sehingga kan bisa jadi ada bakteri atau virus yang ada dalam bahan tersebut. Oke, kalau kita sering cuci tangan gitu kan, sering bersih-bersih diri kan paling tidak mengurangi gitu ya, mengurangi untuk faktor kita menjadi sakit. Maka pada saat kita kemarin ada apa namanya COVID ya Mas ya, ya kalau COVID itu kan salah satu yang dianjurkan oleh pemerintah itu kan yo sering cuci tangan ya Mas, ya untuk bersih-bersih, habis bepergian disuruh cuci tangan, suruh mandi gitu. Ya sebetulnya ini kalau buat kita umat Islam itu ya sudah tidak asing lagi, karena setiap saat kan kita mesti lakukan itu. Ya, bahkan setidaknya itu kan setiap hari itu ya setidaknya kan 5 kali gitu kan. Nah, kalau kita berwudu apalagi kalau kita mau apa namanya melakukan ibadah-ibadah yang lain ya seperti mau baca Quran, mau ya itu kan sering kali kita harus berwudu ya, karena namanya batal wudu kan sangat mudah ya kategorinya kan, diantaranya yo mengeluarkan sesuatu dari dua lubang kemaluan kita kan itu ya batal gitu kan, bersentuhan dengan lawan jenis juga batal. Makanya kalau yang menjaga wudu kan mesti ya bolak-balik wudu gitu kan, sering itu maksudnya. Artinya di sini bahwa kalau kita ngomong secara kesehatan bahwa kita menjaga kesehatan, menjaga kesehatan kita supaya kita tidak mudah terkena penyakit. Maka tidak heran di dalam agama kita itu kan bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman gitu kan, an-nadhafatu minal iman. Karena kalau kita melakukan hal yang seperti ini ya artinya bahwa
kita ini ya melaksanakan satu hal yang memang sebagai kepercayaan kita, sebagai iman kita itu ya, di antaranya itu tadi bahwa kita itu ya kesehatan itu adalah penting. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan lagi adalah untuk masalah ini adalah ya orang sakit itu yang tak lepas dari apa yang sebetulnya kita makan, kita minum. Faktornya diantaranya sebabnya adalah ini. Maka makanan-makanan itu kan kita juga perlu jaga. Tidak asal sekedar apapun kita makan. Makanan yang berlebihan itu yang menyebabkan kita menjadi sakit. Apalagi makanan-makanan yang ya banyak mengandung hal-hal yang sifatnya apa namanya unsur-unsur kimiawinya ya. Maksud saya ini ya apa namanya itu Mas? Ya banyak pengawet-pengawetnya gitu kan. Ya ada pengawet, ada ya macam-macam. Itu kan memang mungkin jadi pada saat itu kita belum merasakan, tapi kalau itu bertumbuk-tumbuk terus lama-lama akan menyebabkan satu penyakit yang dampaknya luar biasa pada diri kita. Maka ya namanya sakit itu sekarang ya memang aneh-aneh. Ya, kemarin juga kita sudah pernah ngomong soal ini ya. Jadi kalau dalam Islam itu sendiri kan kalau kita makan itu kan memang harus teratur. Ya. Jadi tidak ya dianjurkan untuk teratur, disunahkan untuk teratur. Atau di sini ya tidak hanya sekedar teratur di waktunya makan, juga teratur juga kita di dalam kita memakan sesuatu. Ya. Jadi kita tidak boleh terlalu kenyang yang tidak dibenarkan atau tidak dianjurkan dalam agama. Maka kalau kita meniru dari Nabi besar Muhammad SAW, artinya makan itu ya berhenti sebelum kita ya kenyang gitu kan. Ya cukup sudah. Yang penting kita sudah memasukkan makanan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, jangan sampai terlalu kekenyangan ya, terlalu kekenyangan. Karena orang terlalu kenyang juga kan repot ya Mas. Di samping juga bisa menyebabkan untuk kesehatan kita juga bisa terganggu ya. Artinya mesti kan ada sesuatu hal yang secara medis mungkin ya itu kan boleh saja artinya bisa menjadi masalah buat tubuh kita. Nah, dari samping itu juga kan ya orang yang terlalu kekenyangan karena akibatnya ya umumnya jadi malas gitu kan ya, ngantukan gitu kan. Padahal kita banyak mengerjakan hal-hal yang lain yang harus kita kerjakan. Ya artinya memang dalam agama itu tidak boleh melakukan satu hal yang berlebihan. Apalagi kalau makanan atau minuman ini yang dilarang di dalam agama, apalagi juga dilarang di dalam pemerintahan kita. Yang hal yang dilarang ini kan mesti akan membawa mudarat, yang membawa dampak yang kurang baik. Apalagi yang dilarang, yang tidak dilarang pun kalau makanan-makanan itu kita tidak teliti ya, terlalu banyak kolesterol ya akan menyebabkan orang itu jadi kena penyakit kolesterolnya Mas. Makan makanan yang lain-lain yang dapat menyebabkan hipertensi dan seterusnya. Maka tidak heran kalau orang-orang yang terkena penyakit ini ya sebetulnya banyak juga disebabkan oleh faktor makanan. Maka penting buat kita semuanya itu ya semuanya sebetulnya udah tahu bahwa menjaga makan itu adalah bagian daripada kita untuk merawat tubuh kita sendiri ya. Eman-eman tubuh kita ini kan, jasad kita ini tuh dieman-eman, hidup kita dieman-eman supaya bisa hidup lebih baik dan bisa lebih manfaat kan begitu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.